Gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami berada di Museum Fathahillah, Jakarta. Hari ini kami ingin mendokumentasikan jejak masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Mulai dari kondisi masyarakat Nusantara sebelum peninggalan agama tersebut hingga peninggalannya. Video ini dulu Kak, untuk pertanyaan kedua, apa saja prestasi yang menjadi bukti keberadaan kerajaan Tanah? Oke, kalau sebagai bukti yang kerajaan Tanah yaitu di sini ada dua penyelamatan. Yang pertama itu kita sudah sini ada prasasti Cirebon. Prasasti ini menandakan jejak utamanya sebuah rajanya dari kerajaan Tanah itu Raja Penawangan. Ya, jadi Raja Penawangan pada dulunya dilihat sebagai Dewa Wisnu oleh para kerajaan Tarumanegara. Nah, itu diucapkanlah buktinya di sini dan kerajaannya ada ikutannya juga gitu. Kalau mereka dari dulu, kalau batu-batu lainnya di sini ini ada juga telapak kaki dan telapak kaki nomor 2 Jadi telapak kaki ini kita sebut batu atau prasasti kebun kopi. Di mana kebun kopi ini bisa dilihat seperti itu dimiliki oleh sebuah yang bernama Ainawata. Jadi Ainawata itu jadi gagasnya Raja Penawangan sebagai pertama kayak korporasinya gitu, dan kedua itu sebagai simbolnya sebagai simbol kekuatan gitu. Yang kenal maksud dari video apa yang dianggap oleh masyarakat kerajaan Oke, kalau itu dapat menjawab karena pada sebelumnya mereka itu terinfluence oleh bahasa-bahasa India, yaitu terinfluence dari agama Hindu dan juga Buddha. Bagaimana kemudian bagaimana keseimbangan yang dilakukan masyarakat Tarumanegara pada saat itu? Kalau itu penyebarannya jelas karena relasinya dengan agama Hindu Buddha, jelas mereka menyebarnya seperti patung-patung. Salah satu patung yang paling mereka sebagai itu yang pertama patung Dewa Wisnu dari Wisnu Ciboya 1 dan Wisnu Ciboya 2, dan yang kedua patung Durga Kali, dan yang ketiga yang paling kita kenal itu patung Ganesha. Itu salah satu patung yang mereka sebar-sebar. Lebih dalam patung tadi. Ya, jadi kalau untuk patung Ganesha sebagai dasarnya itu dia itu merupakan patung yang paling kita kenali ya oleh seluruh masyarakat di sini, karena patung itu pertama dia itu memiliki sebuah bentuk di mana setengah yang badannya itu yaitu adalah setengah badannya manusia dan setengah badannya itu adalah gajah. Nah, karena itu pertama memberitahukan sebuah simbol spiritualisme gitu, di mana mereka menyebutkan ideologi yang di luar yang kita bisa pikirkan gitu. Dan kedua itu merupakan kekuatannya. Untuk pertanyaan, kenapa prestasi penting itu mempelajari sejarah kerajaan Tarumanegara? Kalau kita ngomong kenapa penting, karena pertama itu sebagai jejak utama sejarahnya Jakarta menjadi yang kita tahu sekarang sebagai kota besar, utamanya dari Tarumanegara yang tentunya kita sebut sebagai area Nusantara. Dan yang kedua di Tarumanegara itu mulainya juga atau di tempatnya itu beberapa sejarah menjalannya kerajaan Hindu dan juga karena itu jelas kita juga di sini terutama dulunya orang-orang Belanda paling menyingkir para idenya Hindu dan juga ya, makanya mereka ingin mendalami dan mempelajari sejarahnya mereka. Nah, tadi kan kita ada Museum Fathahillah. Sekarang
narasumber kita yang kedua, yaitu Kak Iva. Ya, sekarang kami bersama Kak Iva. Hari ini kami ingin tanya-tanya tentang prestasi Iva yang merupakan salah satu peninggalan penting dari kerajaan kita ya. Maksudnya Hindu ke dalam Nusantara. Oke, Kak, sebenarnya apa sih sebenarnya prestasi? Prestasi itu merupakan prestasi peninggalan dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, Kerajaan Kutai Kartanegara itu sendiri merupakan kerajaan Hindu ya tertua di Indonesia. Kerajaan Hindu tertua. Nah, prestasi ini ditemukan di abad 5 menjadi awal pertanda aksara masuk ke Indonesia. Mengapa prestasi itu dianggap penting dalam sejarah itu? Sejarah itu kan dimulai saat ada tulisan sebenarnya. Nah, jadi sebelum ada tulisan dianggap prasejarah. Nah, tulisan tertua itu jadi ini dianggap sebagai awal dari sejarah Indonesia gitu. Tulisan tertua apa sih mengenai Ini pakai bahasa Pallawa, pakai tulisan Pallawa, kemudian bahasanya Sanskerta. Jadi ini ada pengaruh dari India seperti itu. Siapa sih ada yang mengatakan ini kan di dalamnya ada kalau ini namanya Yupa Satu. Nah, Yupa Satu itu tentang silsilah Raja Malawarman, yaitu raja tertua yang punya namanya Asowaman dan punya lagi namanya Kudungga. Bisa dikatakan mereka ini adalah raja-raja tertua di Kertanegara meskipun belum di slide ini belum ditemukan slide-nya. Kalau istilah itu masyarakat ini apa aja sih? Rata-rata di sini ditulis oleh pengamat atau juru tulisnya tentang penyedekahan oleh penguasa pada saat itu. Jadi kayak penyedekahan di sini telah disedekahkan 20.000 kerbau dan lain sebagainya gitu. Ya. Kalau ceritanya apa kebetulan prestasi Yupa dengan kehidupan keagamaan masyarakat pada saat. Nah, karena Yupa ini ditulis oleh Brahmana, jadi kita tahu bahwa di situ sudah masuk kehidupan Hindu itu, kehidupan Hindu. Jadi kita tahu kalau di situ ada jejak-jejak Hindu meskipun Kutai Kartanegara pada saat ini sekarang bercorak Islaman. Kalau Brahmana itu tahun para pendeta ya? Ya, itu jadinya salah satu bukti kalau ceritanya kalau masuknya Hindu juga ke dalam Indonesia itu melewati Brahmana. Iya benar. Oh, Iya. tapi bukannya kaum Brahmana nggak bisa melewati laut tuh? Nah dari sini ada jejaknya seperti itu. Ada. Jadi salah satu bukti keluar tuh jadi kaum Brahmana masuk ke Hindu. Dari bahkan agama Hindu. Iya. Keren. Oh, enggak. Apa yang kita ketahui tentang kehidupan sosial masyarakat kita dari prestasi itu? Ini kegiatan sosial apa? Oh berarti kayak bahwa pada saat itu tidak ada kehidupan, tidak ada kerajaan, tidak ada hanya menyedekahkan. Menyedekahkan berarti tidak ada interaksi sosial antara penguasa dan para rakyat. Bukan yaitu melalui perdagangan dan juga interaksi budaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Hindu dan Buddha seperti Kutai dan Tarumanegara serta berbagai prasasti. Semoga blog ini menambah wawasan kita ya tentang sejarah masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Terima kasih. Dadah.